Saya khawatir kalau ini berlanjut terus, kepemimpinan nasional dengan skop negara yang begini besar, tapi hanya dilakukan seorang pemimpin sebagai petugas partai. Ya. Dan ini akan berubah terus. Kalau nantinya pemimpinnya berubah dari partai lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga heran kok ini mulai dari ABRI semua. Padahal salah satu masalah di Republik ini lah ABRI ya. Mohon maaf saya kata. Saya melihat dari TOR bahwasanya harus berbicara tentang politik dan keadilan sosial. Saya ingin menunggu sebetulnya Pak Yudi Latif, karena saya praktisi. Kalau Pak Yudi Latif profesor, dia mengerti pas itu. Tapi tidak apa-apa, saya berangkat dari apa yang saya dapatkan pada waktu saya di tentara, di TNI. Bagi kami sebetulnya politik itu bukan wahana kami, politik itu. Tapi kita bagian, TNI juga bagian daripada politik. Jadi kami ingin mencoba untuk melihat itu. Di tentara kami dimulai untuk berpolitik ini berangkat dari kepemimpinan ABRI, yaitu 11 azas kepemimpinan ABRI yang saya dapatkan entah berapa puluh tahun yang lalu, dan saya juga lupa udah urut-urutannya itu. Tapi yang jelas saya bilang, apa yang disampaikan itu 11 azas kepemimpinan ABRI itu betul-betul bagi kami adalah bahasa terang, bahasa rakyat yang mudah kami pahami. Ya. Dan kalau kita kaitkan dengan keadilan sekarang, saya langsung pada praktik. Justru saya melihat tidak terjadinya keadilan itu karena praktek yang dilakukan dari 11 azas kepemimpinan ABRI itu tidak pas. Apalagi kalau kita melihat masalah kegiatan politik sekarang ini di negara ini adalah kita berbicara masalah ya terus terang terbuka saja pada pemerintahan yang ada, pada presiden. Ini yang saya lihat. Dan dari situ kami menilai harusnya mungkin mudah-mudahan benar, di situ presiden sebagai kepala negara harusnya dia harus sebagai negarawan, bukan sebagai petugas partai. Mungkin di sini, mungkin ya saya kira, mungkin kita merasakan kekeliruan selama ini adalah seperti itu. Ya, karena kalau kita melihat presiden, kita harus melihat skop ruang juang dan alat juangnya. Jadi tidak mungkin kita kecilkan untuk skop partai. 10 tahun kita lakukan ini, dan 10 tahun kita mendapatkan ketidakadilan. Ya, ketidakadilan. Karena apa? Karena berangkat dari pikiran yang sektoral. Yang dari sektoral, harusnya negarawan. Ya, negarawan. Dan bagi kami berpolitik itu adalah sebetulnya bagaimana selarasnya antara berpikir, kemudian berkehendak, dan bertindak dari dengkul kita itu. Itu yang diajarkan pada kami dulu. Nah, ini yang saya kira sekarang itu tidak selaras, ya, tidak selaras antara cara berpikir kita, cara berkehendak kita, dan cara bertindak kita. Nah, mungkin ketimpangan-ketimpangan yang terjadi sekarang ini, kalau boleh saya katakan itu sudah menyeluruh di ideologi, politik,
ekonomi, sosial, budaya, agama, hankam, dan lain-lain. Hukum juga. Ini carut-marut yang ada seperti ini. Nah, untuk inilah saya kira kita harus kembali kepada pola dasar kita berpikir. Bagaimana kita menyelaraskan ini agar mendapatkan suatu keadilan. Ya. Sebetulnya mudah saja kok. Kita harus sederhana dalam berpikir, kita harus sederhana dalam berkehendak, dan kita harus sederhana dalam melakukan tindakan. Nabi pun itu mengajarkan kepada kita adalah kesederhanaan itulah puncak kesempurnaan. Ini yang kita tidak dapatkan sekarang. Dan saya khawatir kalau ini berlanjut terus, kepemimpinan nasional dengan skup negara yang begini besar, tapi hanya dilakukan seorang pemimpin sebagai petugas partai. Ya. Dan ini akan berubah terus. Kalau nantinya pemimpinnya berubah dari partai lain, ya. Pasti tidak baik untuk republik ini. Maka saya hanya ingin menyampaikan sini, marilah kita berpikir dengan laras, marilah kita berpikir, kita sesuaikan pemimpin kita ini untuk seorang negarawan yang disesuaikan dengan ruang juang dia dan alat juang yang ada pada dia. Mungkin saya berikan ini sebagai pembukaan, mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan dalam pembicaraan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.